Kembali lagi di Breaking News, fokus perhatian kami masih tertuju pada rangkaian sidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah atau penetapan Hari Raya Idul Fitri 2026 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Masih dalam rangkaian awal untuk saat ini di pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, sementara di beberapa titik terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur ini masih dalam persiapan menuju pantauan hilal karena selisih waktunya 1-2 jam dari Jakarta yang berada di kawasan Indonesia Barat. Nah, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat kali ini untuk menetapkan Lebaran tahun 2026 di Auditorium Kantor Kemenak Jakarta Pusat. Lalu proses dari penentuan 1 Syawal ini, bagaimana kemudian kita juga memaknai Idul Fitri tahun 2026 dengan segala dinamika dan tantangannya. Saya akan bahas ini bersama dengan narasumber saya yang sudah bergabung di studio Kompas TV Jakarta. Bergabung saat ini Ketua Bidang Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum Pak Niam, selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih sudah datang. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini hal yang sebetulnya kalau kita lihat dalam menyambut Ramadan, menyambut Idul Fitri, Idul Adha juga, itu kan selalu melihat momen sidang isbat. Dan saya tertarik juga melihat pernyataan Anda yang saya kutip dari situs resminya MUI, menyebutkan bahwa untuk sidang isbat ini sendiri sebagai posisi negara yang berwenang menetapkan awal Ramadan dan Syawal, sekaligus fikih sosial yang membutuhkan pengaturan dari negara untuk menjamin ketertiban sosial. Sehingga menurut, kalau secara awamnya Pak, seberapa krusial, seberapa penting sidang isbat ini tetap harus dijalankan walaupun ya sedikit banyaknya orang awam ya udah kebaca juga nih pasti polanya akan seperti ini lagi, prosesnya akan seperti ini yang sama juga begitu. Ya, terima kasih ya. Sebenarnya penetapan awal bulan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan ibadah, yang pertama Ramadan berarti terkait dengan pemulaan pelaksanaan puasa, kemudian Syawal, pengakhiran pelaksanaan puasa, dan juga awal Dzulhijjah untuk menentukan pelaksanaan ibadah haji. Ini berkaitan dengan masalah keagamaan, akan tetapi berkorelasi dengan hal yang bersifat saintifik, yaitu soal disiplin ilmu astronomi. Nah, karena ada dua dimensi di situ, dimensi ibadah yang bersifat personal, tetapi penetapannya membutuhkan kehadiran negara karena ini terkait dengan urusan kebersamaan dan juga urusan sosial. Nah, untuk kepentingan tertib sosial, maka di dalam konteks keagamaan, otoritas yang diberikan di dalam penetapan itu tidak kepada individu-individu atau kelompok-kelompok, tetapi diberikan kepada ulil amri. Ini mirip juga ketika ada aturan masalah fikih pidana misalnya ya. Sungguh pun di dalam Islam diatur, misalnya orang mencuri dipotong tangan, tetapi nggak boleh setiap individu yang menemui pencuri kemudian dipotong sendiri. Tetapi itu otoritasnya adalah ulil amri. Tidak boleh masing-masing merasa punya otoritas. Jadi kesannya kayak hakim sendiri. Betul, gitu ya? nggak boleh. Nah, demikian juga terhadap masalah-masalah fikih yang terkait dengan urusan sosial. Sekalipun tata caranya itu diatur dalam konteks keagamaan, tetapi penetapannya ini ditetapkan oleh ulil amri. Dan karena itu kemudian 2003 Majelis Ulama Indonesia menggelar pertemuan nasional ulama fatwa dan menyepakati di dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2003 itu penetapan awal Syawal, kemudian awal Ramadan dan juga awal Dzulhijjah itu dilakukan dengan metode hisab dan ru'yah, tetapi dilakukan oleh ulil amri. Dalam hal ini adalah pemerintah CQ Kementerian Agama. Tetapi di dalam mekanisme penetapannya harus berdasarkan kepada kaidah-kaidah keagamaan dan dikonsultasikan kepada Majelis Ulama Indonesia serta ormas-ormas Islam. Nah, ini untuk kepentingan apa? Kepentingan pemastian bahwa penetapan awal Syawal, awal Ramadan, awal Dzulhijjah sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Sungguh pun demikian, ketika sudah ditetapkan oleh ulil amri, maka seluruhnya harus memiliki komitmen ketaatan untuk mengikutinya. Oke, sekalipun, nah saya dapat kata kuncinya, ada urusan kebersamaan di situ, makanya kemudian sidang isbat ini jadi penting. Betul. Nah, saya juga mencermati juga tuh yang fatwa yang dikeluarkan, fatwa nomor 2 tahun 2004 itu, yang mendasari salah satunya, semoga saya tidak keliru membahasakannya Pak, tapi kalau saya bahasakan lagi, ini kan menghindari adanya perbedaan
atas penetapan tanggal-tanggal krusial itu tadi, Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Tapi kalau kita lihat dinamikanya, ada juga tuh momen saat pemerintah menetapkan tanggal sekian dari kelompok tertentu punya metodologi sendiri. Sehingga sebetulnya yang publik ingin tahu sebetulnya saat proses sidang isbat itu terjadi, saat perbedaan itu muncul di gelaran sidang isbat, prosesnya gimana Pak sampai akhirnya keluar keputusan tanggal sekian untuk Ramadan, Zulhijjah, dan Syawal? Ya, terima kasih ya. Soal mekanisme penentuan awal Syawal, awal Ramadan, dan juga awal Dzulhijjah itu kalau di dalam bahasa fikih masuk kategori masail fiqhiyah yang mukhtalafi. Masalah fiqhiyah yang memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan karena perbedaan metodologi. Akan tetapi lagi-lagi kalau ini masuk kategori fikih ijtimai atau fikih sosial, maka dibutuhkan sedapat mungkin untuk takrib, pendekatan metodologisnya. Karena itu forum yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia 2003, kemudian ratifikasi melalui fatwa nomor 2 yang tadi disampaikan tahun 2004, kemudian konsensus di tingkat regional antara Menteri Agama Brunei, kemudian Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura, merumuskan satu kriteria yang bisa dipedomani secara bersama-sama. Dan ini juga sejalan dengan ketentuan fikih. Intinya puasa dengan cara melihat hilal dan akhiri dengan cara melihat hilal. Nah, mekanisme pelihatan hilal harus didahului dengan apa? Dengan hitung-hitungan hisab atau hitung-hitungan astronomis. Karena itu hitung-hitungan astronomis ini sebagai informasi dari saintis, dari ahli astronomi atau ahli hisab yang menjadikan dasar bagi orang yang akan menyaksikan secara langsung itu persisi, tepat waktu dan di mana posisi kemungkinan bulan itu bisa dilihat. Karena itu begitu informasi dari disiplin ilmu astronomi bahwa bulan ini sudah di atas ufuk. Setelah di atas ufuk belum cukup. Apakah memungkinkan secara teori bisa dilihat? Muncullah apa yang disebut sebagai kriteria imkanur ru'yah. Kriteria ketinggian hilal yang memungkinkan bisa dilihat. Baik oleh alat maupun dengan mata telanjang. Nah, kriteria yang disepakati oleh saintis dan kemudian ditetapkan oleh negara-negara Mabims itu dengan ketinggian hilal 3 derajat, sudut elongasi 6,4 derajat. Nah, inilah yang jadi konsensus. Apakah konsensus ini memungkinkan untuk berubah? Memungkinkan jika ada temuan saintifik yang lain gitu. Nah, setidaknya hingga hari ini konsensus yang menyatakan bahwa bulan itu memungkinkan bisa dilihat jika memenuhi kriteria minimal ketinggian 3 derajat, sudut elongasi 6,4. Nah, sekarang kondisi faktual hari ini gimana? Nah, di belahan timur dan tengah dia sudah wujud, tetapi belum memungkinkan karena tidak memenuhi kriteria. Nah, yang paling tinggi itu posisi ada di ujung Aceh. Biasanya di Sabang. Sekarang mau menggunakan titik di Lokngah. Nah, kalau di Sabang informasinya ketinggiannya antara 2,9 sampai 3 derajat, tetapi sudut elongasinya belum sampai 6,4. Tetapi nanti makanya ada informasi di Lokngah sudah memenuhi kriteria minimal. Nah, jadi setelah adanya informasi saintifik berdasarkan ahli astronomi dikonfirmasi melalui penglihatan. Dengan demikian hasil sidang isbat nanti sangat dipengaruhi dengan konfirmasi penglihatan dari para petugas di lapangan apakah mampu melihat atau tidak. Nah, itu dia yang juga kita masih akan tetap pantau di beberapa titik daerah yang tersebar 117 titik yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama itu tadi, Pak. Termasuk yang kita mau coba lihat juga nih adalah dinamika di Kediri, Jawa Timur. Ini yang kami juga terima informasinya, Pondok Pesantren Al-Falah Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur,
sudah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat 20 Maret 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil penghitungan Lajnah Falakiyah Pesantren Al-Falah Kediri. Pengurus pondok pesantren setempat menyebut keputusan itu mengacu pada sistem kalender Falakiyah yang telah disusun oleh pesantren. Pihak pesantren menegaskan keputusan ini lebih diperuntukkan bagi komunitas internal dan alumni pesantren. Meski begitu, kalender itu tetap dijadikan rujukan oleh masyarakat luas. Ini dasar kami di pondok pesantren mengapa berpuasa di 19 Februari dan juga berlebaran pada 20 Maret bisa dilihat di belakang almanak yang beredar luas. Di sana ditampilkan beberapa metode Sulamun Nayyiren, Durul Anik dan juga Pemeris. Ketiga kitab ini kami tampilkan. Untuk yang menjadi rujukan utama adalah Sulamun Nayyiren. Artinya walaupun kita berpedoman pada Sulamun Nayyiren, kita juga mengenal metode Durul Anik dan juga Epimeris. Soal penetapan atau dasar dari Pondok Pesantren Al-Falah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat besok akan coba saya tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Adimas Budi langsung dari Kediri, Jawa Timur. Disebutkan oleh pihak pengelola Pondok Pesantren, Dimas, ini sebetulnya diperuntukkan bagi komunitas internal dan alumni Pondok Pesantren, tapi kemudian disampaikan tanggal 20 jadi Hari Raya Idul Fitri. Sebetulnya ini didasari apa dan berlakunya ini apakah bisa secara luas juga dan tindak lanjutnya akan bagaimana ke Kementerian Agama? Baik, Tifal dan juga saudara, memang benar Pondok Pesantren Al-Falah Peloso yang ada di Kabupaten Kediri telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat. Penetapan itu berdasarkan dari perhitungan kalender Falakiyah, di mana kalender Falakiyah ini sendiri selama ini telah disusun oleh pihak pondok untuk mempermudah internal santri maupun alumni ataupun masyarakat sekitar pondok untuk menetapkan hari-hari besar agama Islam. Sehingga dengan begitu tidak ada pertanyaan lagi kapan penetapan ataupun jatuh pada hari apa, seperti itu, Tifal. Namun memang di dalam kalender Falakiyah ini sendiri, pihak Pondok Pesantren Al-Falah Peloso menggunakan metode pendekatan ilmu falak atau astronomi Islam, di mana dengan menghitung posisi bulan secara matematis. Dengan begitu memang dari hasil penghitungan kemarin, akhir bulan Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis ini pukul 17 waktu Indonesia Barat, dengan istima ataupun konjungsi bulan terjadi dengan tinggi hilal 5 derajat 12 Tobika. Sehingga dengan itulah dasar Pondok Pesantren Al-Falah Peloso menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Jumat 20 Maret 2026. Meski demikian, ketetapan ini disampaikan tidak mengikat untuk masyarakat secara luas. Ini memang digunakan sebagai acuan di masyarakat sekitar ataupun di internal pondok maupun alumni pondok. Sementara itu memang terkait dari hasil ketetapan Pondok Pesantren Al-Falah Peloso ini, Kementerian Agama Kabupaten Kediri masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait hasil sidang isbat nanti seperti apa, Tifal. Oke, Andi Mas Budi melaporkan langsung dari Kediri, Jawa Timur. Itu satu kasus loh Pak, yang bahwa sudah ada perbedaan dan punya, kalau pakai bahasa awamnya, punya mekanisme sendiri. Kalau sudah seperti ini ada perbedaannya, mereka sudah menetapkan, kita harus menyikapinya kayak gimana ya Pak? Dan dari otoritas dalam hal ini Kementerian Agama harus menyikapinya bagaimana? Jemput bola kah atau dari pihak pondok pesantren harus melaporkan ke Kemenak atau gimana? Ya, terima kasih ya. Kalau apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Peloso Kediri ini tepatnya bukan menetapkan, tetapi mengkhabarkan atau ikhbar atas dasar hitung-hitungan ilmu falak atau ilmu hisab yang dimiliki dengan kriteria-kriteria tertentu. Sebenarnya kalau dari sisi kriteria itu berarti kan sama. Tadi disampaikan sekarang ketinggiannya sudah di atas 5 derajat. Artinya kalau di dalam penghitungan sudah di atas 5 derajat, itu secara teori kemungkinan itu mungkin sudah bisa dilihat. Udah pakai itu dengan peluang. Makanya ya teori kemungkinannya sudah
memungkinkan untuk bisa dilihat karena di dalam hitungannya sampai sudah 5 derajat. Tetapi ada yang menghitung ini belum sampai ketinggiannya sampai 3 derajat. Nah, karena itu memang posisi yang disampaikan oleh teman-teman di pelosok ini sebagai sebuah ilmu pengetahuan, jika dia meyakini itu bisa berlaku untuk dirinya, tetapi tidak punya otoritas untuk mengumumkan kepada publik di dalam arti menetapkan. Karena hak penetapan itu ada di ulil amri dan itu seluruh ulama sepakat. Lewat fatwa itu tadi. Lewat fatwa dan juga di dalam kajian hukum Islam. Nah, bahwa kemudian ada yang memiliki keahlian, tapi yang punya keahlian ya, punya kompetensi, punya kredibilitas, punya integritas, dia memiliki keyakinan yang berbeda, itu bisa berlaku untuk dia dengan ilmunya. Tetapi nggak boleh ngajak-ngajak orang lain, kira-kira begitu. Kecuali orang lain itu punya keyakinan yang sama dengan yang bersangkutan, karena memang sudah ada uji sahih berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Nah, itu kira-kira poinnya. Sehingga pada hakikatnya di dalam urusan fikih ada pengakuan terhadap kompetensi keilmuan seseorang, tetapi jika itu terkait dengan urusan sosial, kompetensi tidak kemudian melampaui batas kewenangan untuk mengumumkan, untuk dipedomani dari atau untuk orang lain. Kembali syaratnya ulil amri, pimpinan itu tadi yang punya kewenangan itu sederhana, ya, sederhananya begini, kan ada ahli hukum yang memiliki pandangan yang beragam, kemudian debatlah dia secara akademik terhadap urusan yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Begitu debat, akhirnya negara atau pembuat aturan, pembuat undang-undang atau pembuat peraturan pemerintah atau pembuat peraturan menteri misalnya menyerap salah satu di antara pandangan itu, maka yang berlaku adalah apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sungguh pun mungkin berbeda dengan pandangan ahli yang lain. Maka berlakulah kaidah hukmul hakim ilzam wa yarfa'ul khilaf. Putusan ulil amri termasuk dalam urusan penetapan awal Syawal, awal Ramadan dan awal Dzulhijjah itu binding, mengikat. Mengikat kepada siapa? Kepada warga negara. Nah, wa yarfa'ul khilaf, dan kemudian menghilangkan realitas adanya perbedaan-perbedaan yang tadi itu. Kalau toh memang masih ada berbeda tetapi dia punya keyakinan bahwa apa yang dia yakini itu benar, ya berlaku untuk dirinya saja. Nggak boleh ngajak-ngajak yang lain. Oke. Yang menarik juga adalah soal kompetensi. Anda menyinggung lagi kata kunci yang lain soal kompetensi. Yang juga menarik dicermati adalah orang-orang yang bisa diajak terlibat dalam proses sidang isbat ini. Karena melihat dinamika sebelum sidangnya saja kan setiap orang punya mazhabnya sendiri, dalam tanda kutip punya pemahaman, punya pengetahuan, punya pengalaman masing-masing. Dan saat semua data itu dikumpulkan dalam satu momen yang namanya sidang isbat, sebetulnya adakah kompetensi khusus orang-orang tertentu atau orang-orang seperti apa yang bisa masuk dalam sidang isbat itu? Tapi jawabnya nanti, kita akan jeda dulu saudara, tetap di Kompas TV. Kami ajak Anda melihat gambar terbaru saat ini di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Ini adalah area yang akan dijadikan lokasi pengumuman hasil sidang isbat yang rencananya akan diumumkan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Tadi sekitar lewat pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, Menteri Agama beserta dengan rombongan sudah tiba di kantor Kementerian Agama mengikuti rangkaian atau tahap demi tahap proses dari sidang isbat ini yang nantinya akan dimulai dengan paparan dari sejumlah lembaga atas posisi dari bulan baru atau posisi hilal dari sejumlah lembaga observatorium maupun juga lembaga-lembaga riset lainnya. Kalau kita ingat dalam beberapa waktu kebelakang, baik itu dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional itu sudah menyampaikan prediksi, sekali lagi baru prediksi dari posisi hilal untuk penetapan 1 Syawal 1447 Hijriyah yang disampaikan saat itu masih
dalam secara astronomisnya belum masuk dalam kategori atau kriteria yang ditetapkan dalam Mabims, yakni untuk tinggi hilalnya 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Namun segala dinamika ini masih akan kami pantau sampai malam nanti, perkiraannya dalam rentang pukul 7 hingga pukul setengah 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pengumuman bakal disampaikan atas hasil sidang isbat yang nantinya menjadi bagian akhir akan berlangsung secara tertutup dan bakal dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Saya masih bersama dengan Ketua Bidang Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Asroruni Amsoleh, yang masih bergabung bersama kami lewat pertemuan kita di studio Kompas TV saat ini. Melanjutkan diskusi kita tadi, Pak, soal kompetensi yang juga menarik dicermati di tengah dinamika di lapangan, di akar rumput dengan segala pemahaman dan pengetahuan soal pantauan hilal ini. Ini kan jadi krusial ya posisi dari sidang isbat. Maka sesungguhnya orang-orang yang berada di sidang isbat itu apakah kategori orang yang khusus juga, punya pengetahuan yang khusus juga, atau sebetulnya orang awam seperti saya yang mungkin tidak ada pengetahuan khusus soal ilmu fikih bisa ikut serta juga dalam sidang isbat ini? Ya, pada prinsipnya siapapun yang memenuhi syarat. Syarat dikelompokkan menjadi 2 ya. Syarat kompetensi dan syarat integritas. Syarat kompetensi itu terkait dengan keahlian, dia ngerti ilmu hisabnya, ngerti di mana dan kapan itu bulan muncul, sehingga tahu nanti arah kemana dia mau melihatnya. Jangan sampai kemudian dia tertipu oleh misalnya Venus atau seolah-olah bulan padahal bukan. Nah, disitulah butuh kompetensi, termasuk juga hitung-hitungannya. Jadi sudutnya kemana arahnya, kan sama-sama barat, ada barat barat laut dan sejenisnya, ada tenggara. Nah, karena itu dibutuhkan kompetensi baik di bidang astronomi, ilmu hisabnya, maupun juga tata cara ru'yatnya. Kemudian yang kedua adalah soal kredibilitas atau integritas. Karena persaksian yang dilakukan oleh orang yang melihat ini nanti akan digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat secara umum. Persaksian dia akan dijadikan pedoman di dalam menentukan masuk atau belum masuknya bulan. Karena itu di samping kompetensi dia harus memenuhi syarat kredibilitas, dia adil, dia nggak sering bohong. Nah ini penting. Itu pun diatur betul diatur. Karena itu dia harus disumpah dulu pada saat mau menyaksikan. Kemudian pada saat itu juga harus dilihat track recordnya. Ini orang ini jujur atau pembohong, atau dikenal sebagai orang yang tidak cukup kredibel di dalam kesehariannya. Dan itu dilihat. Karena itulah 2 elemen ini menjadi sangat penting. Elemen kompetensi itu pada aspek keahlian, kemudian elemen kredibilitas itu pada masalah keterpercayaan. Baik. Nah, dia bisa dipercaya dengan persaksiannya. Oke, kita akan coba elaborasi itu lagi nanti. Termasuk kita juga masih akan memantau beberapa titik pantauan ya untuk pantauan hilal di sejumlah daerah di penjuru Nusantara, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Tapi yang kita juga akan cermati nanti adalah pantauan hilal untuk penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah yang dilaksanakan juga di Observatorium Universitas Islam Bandung. Nah, kalau untuk di Bandung nanti kita akan coba elaborasi itu lagi nanti, termasuk akan ada laporan langsungnya di sana. Kita sekarang bergeser dulu ke wilayah Indonesia Timur. Di sana Kementerian Agama bersama BMKG, tim Ruqyatul Hilal serta unsur terkait menggelar pemantauan hilal penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah di Hotel Waigeo Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tim gabungan di sana menyiapkan teropong bintang beserta sejumlah perangkat pendukung lain. Data hasil pantauan ini nanti akan disampaikan kepada Kementerian Agama apakah pantauan hilalnya terlihat atau tidak. Dan sekarang kami akan bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Saat ini sudah terhubung dengan Kepala Bidang Binmas Islam dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat Daya, Rofiul Amri. Pak Amri, Assalamualaikum, dengan Tifal di Jakarta, Bapak. Pak Amri. Assalamualaikum Pak Amri, suara Tifal terdengar Pak di Jakarta Pak?
Kami coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Kabid Binmas Islam Kanwil Kemenak Papua Barat Rafiul Amri. Kita mau coba elaborasi lagi karena saat ini sudah pukul 18.32 waktu Indonesia Timur. Harusnya dari tim gabungan di sana sudah melakukan pantauan hilal dan bisa jadi sedikit banyaknya sudah ada tanda-tanda bahwa hilal terlihat atau tidak. Tapi dari laporan langsung tim liputan kami yang ada di sana ikut memantau proses dari pantauan hilal saat ini secara astronomis atau prediksi hitung-hitungannya secara astronomis masih berada di bawah ufuk, belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mabims atau Menteri-Menteri Agama Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Kita coba cek lagi komunikasi kami dengan Kabid Binmas Islam dari kantor wilayah Kementerian Agama Papua Barat Rafiul Amri. Assalamualaikum Pak Amri dengan Tifal di Jakarta. Suara saya terdengar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Amri sudah mau bergabung bersama kami saat ini. Bapak bisa gambarkan kepada saya Pak untuk proses pantauan hilal di Papua Barat Daya atau di Sorong saat ini sejauh apa prosesnya Pak? Izin menyampaikan hasil dari pemantauan hilal di Provinsi Papua Barat Daya. Alhamdulillah kita sudah melakukan pemantauan hilal bersama dengan tim Hisab Ru'yat dan BMKG bersama dengan seluruh masyarakat di di Kota Sorong. Hasil dari pengamatan pas di pukul 16.26 bahwa tinggi hilal 1,60, elongasi 4,86 cm. Sehingga di Kota Sorong hilal belum bisa dilihat. Olehnya kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Islam di Papua Barat yang ada di titik lokasi untuk menunggu hasil sidang di Jakarta. Demikian yang kami sampaikan. Dan hasil ini sudahkah disampaikan langsung ke Kementerian Agama Pak? Prosesnya bagaimana sejauh ini? Hasilnya sudah disampaikan ke Kementerian. Ya, terima kasih. Hasil pemantauan hilal di tim Hisab dan tim BMG serta rakyat kita Kota Sorong bahwa dari Kota Sorong hilal belum bisa dilihat karena masih 1,2 derajat dan mengasih 4,86 derajat sehingga sesuai dengan putusan Majelis Dasar terpantau. Baik, dan cuaca kondisinya memungkinkan tidak Pak saat proses hilal ini dipantau oleh teman-teman tim Kementerian Agama dan juga BMKG di sana Pak? Cuaca ini dalam kondisi sedikit berang sehingga pantauan silakan tetapi tertutup oleh awan. Baik, Pak Amri, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami Bapak. Saya selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Baik, kalau melihat contoh tadi, mohon maaf Bapak. Mohon maaf, di Sorong belum terlihat hilal. Terus ini apakah baru satu dari total 117 titik? Apakah satu ini langsung menggambarkan kondisi seluruhnya? Atau harus menunggu lagi sidang isbat dan putusan dari Menak atau gimana kita menyikapi itu? Tidak serta-merta ya, karena yang dilihat itu adalah satu dari 117 yang melihat. Jika ada satu yang melihat, yang lain nggak melihat, tetapi yang satu ini memiliki kompetensi dan kredibilitas, maka dia bisa diterima untuk jadi pedoman dan juga pegangan dengan syarat tadi secara teori astronomis itu memungkinkan untuk bisa dilihat dan ada yang melihat sebagai bentuk konfirmasi dari kajian ilmu hisab yang menyatakan mungkin untuk bisa dilihat. Nah, memang secara teori di Papua bahkan di Indonesia Tengah itu sungguh pun dia sudah di atas ufuk, tetapi secara teori ketinggiannya belum memungkinkan untuk bisa dilihat.
mulai dari 0, sekian sampai di angka 2, sekian. Nah, artinya memang secara teori ini susah atau mustahil bahkan untuk bisa dilihat hilalnya. Tinggal di ujung barat Indonesia. Nah, kenapa kalau seandainya di ujung barat Indonesia ada yang melihat, sementara di timur seperti di Papua tadi nggak melihat, itu bisa dijadikan pedoman apa yang dipersaksikan di Sabang atau di Loknah misalnya, karena kita menganut asas kesatuan wilayah hukum. Nah, kesatuan wilayah hukum sekalipun di Papua nggak terlihat, tetapi jika di Aceh terlihat, maka keterlihatan yang di Aceh itu bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum yang ada di Papua. Tapi kalau pakai syarat, sorry saya potong Pak, kalau kemudian dari 117 titik itu, anggaplah 50% atau kurang ada yang melihat hilal, apakah itu bisa dijadikan patokan bahwa ya hilal terlihat kemudian bisa ditetapkan 1 Syawal? Betul, bisa. Jangankan 50%, 1% pun itu bisa dijadikan dasar di dalam menetapkan masuknya hilal atau masuknya bulan, asal orang yang melihat tadi, pertama dia punya kompetensi, kedua mempunyai kredibilitas, dan secara teori memang memungkinkan untuk bisa dilihat. Kalau dia ngeklaim bisa melihat, padahal seluruh ahli astronomi menyatakan nggak mungkin ini, maka persaksiannya itu ditolak. Makanya diuji yang jujur Makanya itu tadi diuji asas kejujuran. Bisa jadi orang yang menyatakan bisa melihat ini tidak bermaksud bohong, tetapi salah dia melihat. Yang dianggap bulan padahal bukan bulan. Bisa jadi Venus atau benda angkasa yang lain yang kemudian dianggap itu sebagai bulan. Karena itu butuh validasi. Validasinya apa? Disiplin keilmuan yang lain, yaitu ilmu astronomi. Ini nggak mungkin bisa dilihat misalnya. Dia nyatakan, oh saya melihat kok. Dia nggak niat bohong, dia mungkin melihat, tetapi penglihatannya salah. Makanya berarti problem pada kompetensi. Atau dia punya kompetensi dan dia paham betul bahwa ini nggak bisa dilihat, tapi atas nama mungkin kemaslahatan, biar bareng, udahlah saya mengorbankan diri, saya nyatakan terlihat. Nah, ini tapi pernah nggak sih ada kasus begitu Pak? Ya, kita nggak tahu buktinya, tapi bisik-bisik ada. Oh iya. Tapi nggak pasti akan secara bertahap dicek itu kan ya. Betul. Antara yang dia lihat, lalu kemudian dikomparasikan teorinya, baru kemudian dibawa ke Jakarta. Di Jakarta pun akan diperdebatkan lah dalam tanda kutip itu kepada mereka-mereka ikut dalam sidang itu. Kata sebagian orang, ini kok beragamanya ribet sekali. Kata sebagian orang. Padahal kalau kita berpikir secara lebih rasional, justru aspek keagamaan di dalam Islam itu sangat persisi. Membutuhkan satu ketelitian yang sangat serius. Bahwa perbedaan detik saja itu diperdebatkan. Artinya beragama di dalam Islam ini kompatibel dengan aspek sains yang membutuhkan ketelitian. Melaksanakan, memulai puasa, mengakhiri puasa, melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan ibadah haji, itu berkorelasi dengan rasionalitas ilmu pengetahuan. Nah, karena rasionalitas ilmu pengetahuan itu didasarkan kepada uji, ya, validitas, maka disiplin keilmuan ini harus tumbuh dan berkembang. Semakin dia valid, maka semakin persisi pelaksanaan ibadah. Nah, ini menjadi penopang di dalam aktivitas keagamaan. Artinya ada kesesuaian antara
disiplin ilmu pengetahuan dengan penyelenggaraan ibadah keagamaan. Kalau kemudian ada kredibilitas dan kepercayaan yang menjadi bagian kunci agar hasil itu sahih, agar hasil itu valid, Pak, maka muncul pertanyaan barunya begini, apakah mereka orang-orang yang melihat hilal atau memantau hilal langsung di beberapa titik di 117 titik itu hanya mereka yang sudah punya pengalaman mantau hilal yang bisa mantau hilal, atau mereka-mereka yang belum pernah pengalaman juga bisa mantau hilal? Idealnya yang sudah punya persyaratan 2 tadi. Yang punya pengalaman tentu diprioritaskan ya. Persyaratan 2 tadi itu ya kompetensi dan juga kredibilitas. Nah, bisa jadi ini fresh graduate. Mungkin juga fresh graduate sangat mungkin. Artinya mungkin dia belum punya pengalaman, tapi punya teori-teori untuk kepentingan melaksanakan ru'yatul hilal, didasari dengan disiplin keilmuan yang dia miliki. Kemudian dia dikenal integritasnya, nggak punya kepentingan yang bersifat subjektif. Biasanya umumnya anak-anak fresh graduate itu kan belum terikat oleh kepentingan apapun, termasuk kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan politik, kepentingan kelompok, dan lain sebagainya. Dan itu sangat mungkin sepanjang 2 syarat ini dipenuhi. Tetapi tentu diprioritaskan, syukur-syukur proses regenerasi, ada fresh graduate, ada yang sudah punya pengalaman untuk memastikan estafeta kader-kader untuk melaksanakan proses ru'yatul hilal secara persisi ditopang dengan keilmuan yang terus berkembang ini menjadi klop begitu. Oke, sambil kami juga ajak Anda melihat visual terbaru saat ini di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Yang kami pahami ini akan bagian awal menuju ke rangkaian sidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah akan dilangsungkan di sana, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar sudah tiba di kantor Kemenak kira-kira pukul 3 sore tadi, lewat pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan proyeksinya tadi kalau dari laporan tim liputan kami di sana paling cepat pukul 7 malam akan ada pengumuman, tapi masih dalam rentang waktu di pukul 19 sampai 19.30. Itu pun bergantung lagi pada dinamika saat sidang isbat itu berlangsung juga ya Pak. Yang juga perlu publik pahami adalah soal apa yang terjadi di dalam. Betul. Dari pengalaman Anda Pak, kalau mengikuti sidang isbat itu, hal apa yang sering jadi bagian yang debatable, bagian apa yang paling acap kali diperdebatkan sehingga keputusan itu bisa keluarnya cukup lama? Karena kan lewat dari pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, kita harus memikirkan juga di Indonesia Tengah, Indonesia Timur selisih waktu 1 sampai 2 jam. Hal apa yang paling sering muncul perdebatan sampai akhirnya keluar sebelum akhirnya putusan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal atau 10 Zulhijjah itu ditetapkan oleh Kementerian Agama? Tapi jawabnya nanti, kita akan jeda lagi. Tetap